Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Elora dengan NIM 56142420. Perkenalkan, nama saya Nurul Afni Aulia dengan NIM 5614242048. Di sini kami akan mempresentasikan rangkuman materi yang telah diberikan selama semester 2 ini. Materi yang diberikan pada semester 2 ini terbagi menjadi 4. Yang pertama tentang sampling, yang kedua data, yang ketiga distribusi, dan yang keempat analisis regresi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kita harus ketahui dulu apa perbedaan dari statistik dan statistika. Statistik adalah kumpulan angka-angka yang berkaitan dengan data kuantitatif. Sedangkan statistika adalah ilmu tentang pengumpulan, penyajian, analisa, dan interpretasi data untuk membuat keputusan. Yang pertama ada sampling. Sampling adalah metode pengambilan sampel dari populasi. Nah, sampling ini adalah pengambilan sebagian dari populasi yang digunakan untuk mewakili nilai atau sifat seluruh populasi yang ada. Untuk populasi sendiri adalah keseluruhan atau total subjek penelitian yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti dan ditarik kesimpulannya. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti. Tujuan sampling ini untuk mempelajari sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Dalam materi sampling, ada yang namanya sampel representatif, yang berarti bagian dari populasi yang lebih besar yang secara akurat mencerminkan karakteristik populasi yang lebih besar tersebut. Metode pengambilan sampling terbagi menjadi 2. Yang pertama ada random sampling, dan yang kedua ada non-random sampling. Materi kedua adalah data. Data adalah gabungan variabel dan observasi atau informasi yang dihasilkan dari pengamatan, survei, maupun pencatatan. Dalam statistika, data adalah fakta atau informasi yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk memberikan gambaran atau kesimpulan tentang suatu fenomena atau masalah tertentu. Syarat-syarat dari data ini ada beberapa. Yang pertama ada objektif, yang dimaksud adalah data harus sesuai dengan keadaan sebenarnya dan tidak dipengaruhi oleh bias peneliti. Syarat yang kedua ada representatif, atau data harus mampu mewakili populasi atau fenomena yang diteliti. Yang ketiga ada relevan, data harus memiliki hubungan yang jelas dengan masalah atau pertanyaan yang sedang diteliti. Yang keempat ada up to date, data harus terkini dan relevan dengan situasi saat ini. Yang terakhir ada standar error kecil, atau data harus memiliki tingkat kesalahan yang minimal. Jenis-jenis dari data terbagi menjadi beberapa. Yang pertama menurut sifatnya. Data menurut sifatnya dibedakan menjadi 2 jenis utama. Yang pertama ada data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif menggambarkan sifat atau karakteristik yang tidak dapat diukur secara numerik, sedangkan data kuantitatif menggambarkan jumlah atau besaran yang dapat dihitung. Selanjutnya ada jenis data menurut waktu pengumpulannya, yaitu ada data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti, sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Selanjutnya, jenis data menurut sumbernya. Yang pertama ada cross-section. Data cross-section merupakan data yang dikumpulkan pada waktu yang sama atau hampir sama. Yang kedua ada data time series, merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada distribusi. Dalam statistika, distribusi adalah fungsi yang menggambarkan bagaimana data tersebar atau dikelompokkan. Distribusi membantu memahami pola data, nilai ekstrim, dan karakteristik data secara keseluruhan. Distribusi probabilitas adalah deskripsi atau gambaran kemungkinan terjadinya setiap nilai dalam suatu populasi dari percobaan. Jenis-jenis distribusi ada 3, yaitu distribusi normal, distribusi Bernoulli, dan distribusi Poisson. Variabel acak adalah aturan yang menetapkan nilai numerik untuk setiap hasil dari ruang sampel. Ruang sampel dibagi menjadi 2, yaitu ruang sampel diskrit, yang artinya ruang sampel yang mengandung titik subsampel sebanyak bilangan cacah. Yang kedua ada ruang sampel kontinu, ruang sampel mengandung titik sampel sebanyak titik pada sebuah garis. Yang keempat ada analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara satu variabel dependen dan satu atau lebih variabel independen. Analisis regresi dibagi menjadi 4 jenis, yaitu regresi linear sederhana, regresi linear berganda, regresi logistik, dan regresi non-linear. Tujuan dari analisis regresi adalah untuk 1. Memprediksi nilai variabel dependen, 2. Mengidentifikasi hubungan, dan 3. Mengukur kekuatan hubungan. Langkah-langkah dalam menganalisis regresi adalah 1. Pengumpulan data, 2. Pembersihan data, 3. Pemilihan model, 4. Estimasi parameter, dan 5. Validasi model. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.